Haleluya, haleluya. Oh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Pada saat ini Tuhan, urapi kami masing-masing karena kami mau mendengar tuntunan-Mu, firman Tuhan di pagi hari ini. Sehingga kami semakin bertumbuh di dalam firman, kami semakin bijaksana, semakin cerdas, dan hidup kami menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi pagi hari ini di Mezbah Doa. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang latihan badani dan latihan ibadah. Kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, firman Tuhan berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, firman Tuhan berkata latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu terbatas gunanya. Berarti ada gunanya, sekalipun hanya terbatas gunanya. Kalau kita mencintai Tuhan, salah satu bentuk mencintai Tuhan, salah satu bentuk ekspresi kita mengasihi Tuhan adalah menjaga tubuh jasmani kita dengan makanan sehat, istirahat yang cukup, hati yang gembira, dan juga olahraga. Ada banyak dokter yang berkata umur-umur 40 tahun ke atas harus mulai berolahraga dan mulai melatih angkat beban supaya ototnya tetap kuat, terutama kaki dan tangan. Kaki harus dijaga sehingga sampai tua itu kakinya bisa kuat menopang tubuh. Kalau ototnya tidak kuat, maka tulang yang menopang tubuh, makanya tulangnya bisa keropos atau lututnya bisa cedera dan sebagainya. Jadi latihan badani itu harus dibangun supaya kita punya tubuh, nggak cuma sehat, tetapi punya tubuh yang kuat. Kita membangun otot kita mulai mengurangi lemak kita, sehingga badan kita ini ringan. Saya dulu punya teman saudara, 2 orang, dua-duanya gendut, dua-duanya tinggi. Tapi yang satu itu kalau jalan kelihatan banget kalau badannya itu berat. Sehingga dia itu orangnya males jalan, dia suka duduk. Terus kalau udah duduk udah susah untuk berdiri, berat badannya. Kalau jalan pelan sekali. Tapi yang satu gendut juga, tapi badannya kayak ringan gitu loh, karena dia suka main basket. Dia masih kuat tuh lompat sana, lompat sini, kayak nggak ada beban. Dia juga main olahraga-olahraga yang lain. Kayak ringan, saya sampai berkata, kamu kok kayak ringan gitu. Ternyata dia berkata karena dia suka berolahraga. Walaupun dia juga tetap perlu untuk menguruskan badan. Tapi yang saya mau lihat, walaupun dia punya tubuh yang gemuk, ototnya kuat, dia bisa lompat sana, lompat sini. Sementara yang satu itu gemuk, jalan aja nggak kuat. Kalau kalau naik ke tangga dia sudah ngos-ngosan karena tidak terlatih. Nah, latihan badani itu terbatas gunanya, tapi bukan berarti tidak berguna, sangat berguna. Itu sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita harus melatih tubuh kita, melatih otot kita, menjaga makanan kita, menjaga pikiran kita untuk tetap sukacita, tidak depresi, makan makanan sehat, tidur yang cukup, dan sebagainya. Nah, dan kalau firman Tuhan berkata latihan badani itu terbatas, gunanya itu terbatas, tapi sangat berguna. Dikatakan gunanya itu terbatas karena tidak akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Makanya terbatas gunanya, yaitu sampai di bumi aja. Karena waktu di bumi kita butuh olahraga, butuh sehat, butuh tubuh yang segar. Setelah mati, kita punya tubuh kemuliaan, tubuh yang sudah diperbarui, tubuh baru. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan tubuh yang ada di bumi ini. Kita tidak butuh tubuh kita yang di bumi ini, karena tubuh yang di bumi ini akan hancur menjadi tanah kalau mati. Tapi kalau di rapture, tubuh kita itu tidak jadi tanah, tapi diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna untuk roh kita, berguna untuk jiwa kita, berguna untuk masa depan kita,
berguna untuk hidup kita selama kita di bumi, berguna untuk masa kekekalan, berguna dalam segala hal, dan gunanya tidak terbatas. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Sekarang mulai dulu di dalam olahraga yang terbatas gunanya. Olahraga menjadi kebutuhan semua orang, semua manusia, dari segala usia sebenarnya. Itu sebabnya sekarang ada banyak tempat untuk fitness, berenang, lapangan tenis, lapangan futsal. Nggak tahu ya, futsal sekarang masih booming apa enggak, dan sebagainya. Bahkan sekarang orang bisa mengikuti olahraga online di YouTube karena kita membutuhkannya. Bahkan orang rela merogoh kocek hanya supaya bisa melatih badannya. Ada banyak orang melatih badannya supaya kelihatan kekar, bisa six pack, yang perempuan bisa langsing, tubuhnya kencang, dan sebagainya. Untuk hal-hal yang terbatas gunanya, orang mau membayar harga karena mereka tahu ini penting untuk kesehatan, juga untuk keindahan. Karena tubuh yang bisa memakai baju apa saja nempel. Mau baju 20 ribuan, mau baju jelek sekalipun dipakai pasti bagus. Nah, kalau latihan badani itu sangat penting. Lebih-lebih lagi tentang latihan rohani atau ibadah jauh lebih penting. Saya tadi katakan karena bermanfaat dalam segala hal dan bermanfaat sampai kepada kekekalan. Karena tadi firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang artinya sampai kepada kekekalan. Apa saja yang kita perlu latih kehidupan rohani kita? Yang pertama bicara ibadah dulu ya. Kita bicara dulu tentang latihan ibadah, karena dikatakan tadi ibadah itu berguna dalam segala hal, bahkan berguna untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Apa saja itu tentang ibadah? Belum dulu tentang membangun kehidupan rohani kita yang lain, tetapi tentang ibadah. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kalau dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, sekarang kita belajar bagaimana melatih diri dalam hal beribadah. Yang pertama, belajar tidak menjauhi pertemuan ibadah. Minimal seminggu satu kali, yaitu ibadah minggu, ibadah raya. Ada orang-orang yang tidak bisa ibadah minggu, karena kalau minggu dia kerja. Jangan menghakimi, karena dalam seminggu kan ada 7 hari. Di gereja itu pasti ada ibadah-ibadah tengah minggu. Ya datang di ibadah tengah minggu. Oh ibadah tengah minggu nggak bisa, karena saya cowok di ibadah tengah minggu cuma ada ibadah wanita. Saya kan nggak bisa masuk. Ya bisa saja kalau saudara nggak malu saudara masuk untuk ikut ibadah nggak apa-apa. Kan namanya ibadah, saudara bisa memuji, menyembah, dan mendengar firman. Kalau tidak ada, ikuti ibadah komselnya. Ibadah itu apa sih? Di dalam ibadah itu selalu harus ada 2 unsur. Satu, pujian penyembahan. Yang kedua, firman dibagikan. Itu namanya ibadah. Tapi kalau di situ cuma kumpul, oh kan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Kan kita ada orang-orang Kristen 4, cuma ngobrol, itu bukan ibadah. Cuma sharing itu bukan ibadah, itu sharing. Tapi namanya ibadah harus ada 2 unsur. Ada pujian penyembahan dan ada firman yang dibagikan. Jadi sekali lagi ibadah selalu ada 2 unsur. Pujian penyembahan dan ada firman yang harus dibagikan. Tidak hanya pujian penyembahan, tidak hanya sharing firman. Ini yang namanya ibadah. Jadi saudara yang tidak bisa ibadah minggu karena diharuskan bekerja, ada banyak army ya, atau polisi yang kalau minggu kadang mereka harus bertugas.
tinggalkan pekerjaan karena kamu harus ke gereja, ya dipecat. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa beribadah hari Minggu. Tetapi kalau tidak bisa, tidak ada alasan untuk tidak bisa beribadah. Ada ibadah Sabtu, ada ibadah Minggu, ada ibadah Senin, ada ibadah komsel, ada ibadah online. Seperti ini, saudara bisa mengikutinya. Kedua, apa yang kita harus latih untuk kita membangun kehidupan beribadah? Tadi yang pertama, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Minimal dalam satu minggu, satu kali saudara beribadah. Jangan sampai tidak beribadah. Kalau bisa lebih dari satu kali. Mungkin 2 atau 3 kali. Karena supaya kita lebih banyak mendengar firman Tuhan. Yang kedua, melatih diri kita untuk datang. Minimal tepat waktu, tetapi yang benar adalah beberapa menit sebelum dimulai, saudara sudah hadir di sana. Kita membangun kehidupan menghormati ibadah. Karena kita percaya di dalam ibadah ada Yesus di situ. Jangan biarkan Yesus sudah datang, tapi kita baru datang setelah ibadah dimulai. Yesus itu adalah Allah yang tepat waktu. Kalau di gereja atau di ibadah online diumumkan ibadah mulai jam 7 misalnya, Tuhan Yesus jam 7 tepat pasti sudah hadir di sana. Para malaikatnya selalu sudah hadir sebelum jam ibadah dimulai. Kalau ibadahnya jam 7, Yesus jam 7 tepat sudah ada di situ. Tetapi malaikat-malaikat Tuhan beberapa menit, bahkan beberapa jam sebelum Yesus hadir, mereka sudah ada di situ. Itu sebabnya kita selalu berdoa supaya ada hadirat Tuhan. Sebelum Yesus datang, maka kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena malaikat Tuhan sudah hadir di sana. Kenapa? Karena malaikat melayani Yesus. Karena para malaikatnya menghormati kehadiran Yesus. Mereka melayani Yesus dan melayani anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mau membangun kehidupan ibadah, yang kedua adalah belajar hadir sebelum ibadah dimulai. Minimal tepat waktu. Tapi seharusnya kalau saudara tahu diri, siapa diri kita? Kita ini hamba. Dan yang hadir adalah Raja kita. Maka hadirlah minimal 5 menit sebelum ibadah dimulai. Saudara sudah duduk di situ dan saudara sudah berdoa. Yang ketiga, belajar untuk tidak keluar masuk selama ibadah. Saya tuh heran ya kalau orang-orang itu gampang banget keluar masuk ke kamar mandi lah. Saya dulu itu pernah ya ibadah, di situ kamar mandinya cuma 2. Sudah tahu ada 3 orang pergi ke kamar mandi, yang lain juga nyusul. Sudah tahu pasti nanti di kamar mandi itu antri. Berarti kan mereka beberapa menit di depan kamar mandi karena antri. Kok bisa ya? Kalau saya selama saya ibadah sampai umur sekarang ya, hampir tidak pernah yang namanya saya keluar kamar mandi pada waktu ibadah. Kecuali sangat darurat, tapi itu hampir tidak pernah, sangat jarang. Selama ibadah berlangsung, pujian penyembahan, firman Tuhan, sebelum ibadah selesai, saya tidak akan keluar masuk hanya untuk pergi ke toilet. Kenapa saya tidak mau keluar masuk ke toilet lah, kemana lah? Kenapa? Karena pertama, saya menghormati Tuhan, kedua, menghormati hadiratnya, ketiga, saya menghormati orang lain, supaya orang lain yang beribadah tidak terganggu oleh saya. Bukankah kita diajar untuk jadi berkat? Jangan kita menjadi orang yang merusak konsentrasi orang-orang yang sedang beribadah. Jangan merusak orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Saya sendiri kalau menyampaikan firman Tuhan terus ada yang keluar masuk itu terganggu. Itu sebabnya misalnya saya duduk, tiba-tiba ada yang lewat ke toilet lah, balik lagi, apalagi berkali-kali, itu sangat mengganggu. Waktu apalagi kalau dalam keadaan pujian penyembahan lagi enak-enaknya, ada yang permisi ke toilet lah, ada yang masuk lagi, sangat mengganggu. Itu sebabnya saya tidak mau mengganggu orang lain yang sedang berkonsentrasi untuk ibadah. Karena Tuhan pun pasti tidak suka ada orang yang lagi menyembah Yesus
Dan kita sudah belajar, saya sudah sampaikan khotbah, bagaimana waktu kita pujian penyembahan dan berdoa, roh dan jiwa kita itu ada di sorga di hadapan Bapa. Waktu pujian penyembahan, Tuhan itu sangat senang berhadapan dengan orang ini. Ternyata karena kita keluar masuk, orang ini konsentrasinya pecah, tidak konsentrasi, dia terputus doanya, terputus penyembahannya. Karena saudara, kira-kira yang jengkel itu orang itu aja atau dengan Tuhan? Tuhan itu juga jengkel. Kenapa? Saudara telah mengganggu orang yang seharusnya ada di hadirat Tuhan face to face untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, selalu terlibat di dalam ibadah. Waktu pujian penyembahan saudara juga memuji Tuhan. Waktu firman disampaikan saudara mendengar. Jangan ngajak ngobrol orang samping kanan kirimu. Jangan tunjukin foto ke kanan kirimu. Jangan nunjukin WhatsApp, nunjukin HP kepada samping kanan kirimu. Menghormati Tuhan dan menghormati mereka. Justru saudara yang harus mengajar mereka untuk menghormati Tuhan. Waktu saudara ajak ngobrol, saudara berkata, dengerin firman Tuhan. Ayo pujian penyembahan. Ngobrolnya nanti waktu pulang. Justru kita harus menjadi orang-orang yang mendorong orang lain, orang di samping kanan kiri kita, untuk menghormati ibadah dan terlibat di dalam ibadah. Yang kelima, jangan pulang sebelum doa berkat. Supaya saudara mencapai klimaksnya, mencapai keutuhan di dalam ibadah, saudara pulang membawa berkat. Dulu ada orang yang mendapatkan mimpi atau penglihatannya. Sebelum ibadah dimulai itu ada malaikat Tuhan yang berdiri, dua malaikat Tuhan berdiri di depan pintu gereja. Kalau pintu masuknya ada 6, ya ada 6 pasang malaikat. Orang-orang yang masuk sebelum misalnya ibadah jam 7, kalau ada orang-orang yang datang sebelum jam 7, mereka beroleh berkat. Setelah jam 7 tepat, malaikat itu pergi. Jadi yang datang terlambat ya terlambat. Tetapi pada waktu akhir ibadah, di situ Tuhan Yesus yang memberikan berkat. Jadi jangan pulang sebelum menerima doa berkat. Berikutnya, keenam, belajar untuk mengenal jemaat yang lain. Say hi dengan orang di kanan kirimu, muka dan belakang, mulai kenalan. Jangan langsung, kamu ke rumahnya di mana dan sebagainya. Kalau baru kenal orang ya takut, tetapi say hi dengan mereka. Karena mereka adalah satu di dalam keluarga Allah. Itu adalah melatih kehidupan beribadah. Karena sekali lagi Alkitab tadi berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal untuk hidup kita hari ini dan yang akan datang. Dalam kekekalan. Mulai dulu melatih diri kita. Ayo, catat. Dalam melatih ibadah yang pertama, jangan menjauhi pertemuan ibadah. Yang kedua, datang lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, tidak keluar masuk selama ibadah. Yang keempat, terlibat di dalam ibadah. Waktu pujian penyembahan, saudara ikut. Waktu firman Tuhan, saudara mencatat. Kelima, tidak pulang sebelum menerima berkat. Yang terakhir, belajar mengenal satu dengan yang lain. Say hi. Pertama, orang yang di kanan kirimu, belakang dan depan kamu yang terdekat, say hi dengan mereka. Katakan selamat hari Minggu, mulai tanya namanya, cukup tanya namanya, jangan dulu tanya hal-hal yang lain. Berapa anaknya, tinggal di mana, alapannya di mana, itu nggak perlu. Tetapi mulai saling mengenal. Itu adalah cara kita membangun kehidupan ibadah kita. Berikutnya, tentang membangun kerohanian, kita akan pelajari, kita akan teruskan di Mesbah Doa besok pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami telah belajar bagaimana membangun kehidupan ibadah, karena ibadah sangat besar kuasanya di dalam kehidupan kami, berguna dalam segala hal untuk kehidupan kami hari ini sampai kepada kekekalan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, biarlah kami terus menjadi orang-orang yang mencintai
mencintai Engkau dan mencintai pertemuan-pertemuan ibadah, karena kami tahu di situ kami bertemu dengan Yesus dan bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi besok pagi jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.